Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syafi'i. Alhamdulillah, pada Cangkruan Bisnis Bojonegoro edisi keempat ini sebuah kehormatan kita bisa silaturahmi, bincang-bincang dengan Pak Yusuf Samapta. Ya. Pak Yusuf Samapta. Kalau namanya panjang sebenarnya, Mas. Jadi lebih singkatnya Yusuf Samapta aja. Yusuf Samapta. Ada, ya. Di ini gria beliau luar biasa di Ngeraseh. Pertigaan SMP Mastrip, ke timur sedikit. Jadi beliau luar biasa. Ini kita akan belajar tentang hidup ya, perjuangan hidup dan mulai dari beliau bangkrut, bangkit, melejit. Nah, ini semoga ini akan menjadi inspirasi kita bersama ke depan bahwasanya perjuangan hidup dan semangat itu menular, menginspirasi dalam perbincangan kita nanti. Ya, Mas Syafi'i. Insya Allah. Pak Yusuf, ya. Gimana? Jenengan asli mana, Pak? Itu dulu. Ya, alhamdulillah ini saya awali dulu ya. Okay, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan hidayah iman dan Islam. Kan? Jadi saya dan keluarga itu sampai sekarang sangat bersyukur sekali, ya. Jadi bisa mencapai dengan kondisi sekarang ini. Nah, saya ucapkan terima kasih itu kepada ibu saya, ya. Jadi ibu saya itu luar biasa sudah mendoakan saya dari memikirkan dari awal kondisi minus ya, kondisi masih awal kuliah dan lain sampai tidak lulus kuliah gitu kan. Itu sampai sekarang ini. Nah, terima kasih juga ke istri ya dan keluarga besar saya ya. Jadi alhamdulillah hari ini saat ini itu bisa menikmati kondisi sekarang ini, Mas Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi ditanyakan sama Mas Syafi'i aslinya dari mana, kalau saya kelahirannya itu ya di Bojonegoro sini. Ya, dulu di mana? Kalau sekarang Rumah Sakit Aisyah, dulu BKIA itu ya. Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Lahirnya di situ ceritanya ibu saya seperti itu. Lahir di situ. Kalau bapak itu PNS ya, ibu PNS. Nah, itu penempatan dulu di Njono. Jadi di Desa Njono itu kecil saya Desa Njono. Terus tahun 89 itu pindah ke Desa Mojodeso, Kapas ya, Desa Mojodeso Kapas. Jadi SD-nya itu di SD Mojodeso Kapas, terus SMP-nya di SMP Kapas yang sekarang SMP 1 ya di Bakalan itu. Terus SMA-nya di SMA Sumberjo. Ya. Daerah. Jadi di jauh. Karena dulu enggak pinter Mas Syafi'i. Jadi daftar di SMA 1, SMA 2, SMA 4 tidak diterima. Sumberjo luar biasa. Terus hidup di Kauman ya? Di Klangon ya. Masa muda merintis usaha itu. Gini ceritanya. Jadi tahun 2000, kalau ini sedikit saya bercerita ya kan. Tahun 2000 itu saya lulus SMA. Jadi SMA Sumberjo. Tahun 2000 sampai tidak lulus gitu kan. Jadi di Fakultas Teknik Kelautan Oceanografi di Hang Tuah. Jadi di situ ya saya enggak sempat lulus, alhamdulillah enggak sempat lulus gitu kan. Nah, jadi memang ini ya tahun 2001 itu bapak sama ibu pisah. Ya kan, bapak sama ibu pisah. Jadi akhirnya ini di situ itu saya harus mandiri. Jadi sebelumnya itu saya tidak bisa mandiri ya, ibaratnya masih gantungkan semuanya itu di orang tua ya. Jadi dari 2001 itu bapak ibu pisah, sudah saya melanjutkan jadi sampai menjadi salesnya produk pakaian, ya tidak saya sebutkan ya, produk pakaian. Dipaksa mandiri dengan kondisi. Mandiri di situ, Mas. Terus jadi saya mulai ini ya punya jiwa marketing itu setelah mengikuti perusahaan multi level marketing. MLM. Di tahun 2003. Nah, di situ sekarang
perusahaan multi level marketingnya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya. Nah, saya sebutkan dari Jogja ya kan, dari Jogja itu. Nah, Di itu yang tempat. ya di situ saya 2 tahun itu di situ. Ya kan. Nah, sebelumnya kuliah di Surabaya itu pengennya dulu kan masuk perwira karir. Saya ikut resimen mahasiswa gitu kan. Nah, ternyata ini alumni resimen. Nah, jadi sudah ikut resimen mahasiswa pengennya nanti melanjutkan perwira karir. Nah, masalahnya ini IPK terakhir itu masih 2,1. Jauh banget. Karena saya senang ini ya, senang jualan gitu kan. Senang jualan, ikut perusahaan multi level marketing tadi itu. Jadi akhirnya wes wong pokoknya agak terbelokkan ke sana. Iya, dari cita-cita awal. Kuliah yo kerja ya kan. Terus ndak lulus juga kerja ya, sama aja. Sudah waktu itu posisi enak di multi level marketing gitu kan. Jadi 2 tahun saya rintis sudah posisi enak gitu kan. Nah, dari situ tapi akhirnya ada perusahaan multi level marketing ini mempunyai masalah gitu kan. Nah, itu di situ sudah itu kan sudah harus ini mandiri itu totalitas itu. Jadi multi level marketingnya ada masalah, jenengan meninggalkan multi level marketingnya itu akhirnya saya nyoba ke konvensional gitu kan. Jualan konvensional. Iya. Ketemu baju itu nggih? Belum sebelumnya. Baju sebelumnya di multi level marketing gitu kan. Nah, tapi diasah maksimal itu di multi level marketing tadi ilmunya itu. Nah, itu dari multi level marketing itu saya berhenti, saya nyoba di konvensional ya ini jatuh ya, mulai dari waktu zaman Pak SBY presiden dulu itu kan mencanangkan untuk jarak itu kan, pohon jarak, tanaman jarak gitu kan, itu kan bisa untuk sebagai pengganti solar kan gitu kan. Nah, itu saya ikut proyekan di situ juga, itu juga gagal juga. Ya. Terus habis itu ini jadi MLM jatuh. Ya, menanam jatuh, pohon jarak ya kan? jatuh. Nah, terus habis itu menjadi distributor rokok waktu itu. Nah, untuk wilayah Bojonegoro saya ngambil rokok dari Malang di wilayah Bojonegoro ya kan. Saya jalankan juga enggak jadi rezekinya jatuh juga gitu kan. Nah, terus setelah itu masuk lagi di dunia MLM. Kan, dunia multi level marketing. Ternyata tapi yang beda dengan yang tadi. Beda. Nah, masuk dunia MLM yang baru, perusahaannya yang tutup gitu kan. Nah, berjalan 7 bulan perusahaannya tutup. Berjalan gitu kan, ya. Nah, terus ini sudah akhirnya lamar kerja di bank dulu di Babat itu, jadi BPR itu diterima. Babat. Nah, waktu itu tahun 2007 awal, saya sempat ini Mas, karena dulu itu kan setelah di rokok itu ya, setelah rokok jarak itu kan hutang banyak itu kan, ibu itu kan PNS gitu kan. Saya suruh minjem di banknya ibu itu kan, saya suruh ngambil. Nah, itu jadi pusing, itu saya sempat tidur itu di makamnya Bupati Haryo Mentaun itu di Rasai itu. Nah, sempat tidur di situ gitu kan. Pas saat judek-judeknya. Jadi kalau tidur itu di pinggirnya pintu di belakangnya pintu gitu kan. Nah, tapi dari situ itu ada yang meluruskan, saya ikut sholat tahajud berjamaah waktu itu di Jati Belimbing ya kan. Nah, terus habis itu suruh puasa Daud dan lain-lain itu saya jalani gitu kan, hampir kurang lebih proses setahun. Nah, itu sebelum tahun 2006. Ya kan? Nah, 2007 itu saya dapat ini ya, katakanlah suruh menikah. Jadi ada ini ya, jadi menikah gitu kan. Nah, kebetulan putranya ibu kos yang saya kosi dulu di Surabaya itu kan putri yang kelima. Jadi yang keempat udah nikah semua, yang satu belum menikah gitu kan. Belum menikah. Kebetulan mertua itu beliau haji itu bulan Desember 2007. Saya bulan Mei itu ngelamar itu posisinya saya tidak punya kerjaan, utang banyak. Nah, wah, luar biasa tantangannya. Ya kan? Jadi itu tidak punya kerjaan, utang banyak gitu kan. Nah, akhirnya enggak tahu mertua itu, ditanya mertua lah, kamu kerja apa? Kerja di bank.
bank apa BPR, tidak saya sebutkan namanya ya kan. Jadi di BPR itu yang saya buat alasan untuk melamar itu gitu kan. Padahal ya saya hanya 1 bulan di BPR itu. Nah, kacau itu. Nah di situ akhirnya September 2007 itu saya nikah. Itu tepatnya bulan September ya tanggal 6. Jadi 3 hari kurang itu tak masuk Ramadan ya kan. Jadi 3 hari sebelum itu Ramadan. Nah dari situ dari menikah itu ini wah bingung, sedangkan dari ibu itu sudah nggak punya uang ya kan. Jadi saya dikasih ibu itu uang 2 juta wes mbah kelola. Nah dari situ alhamdulillah dimodali 2 juta karena doanya ibu, doanya mertua dan orang-orang lain itu ini Mas Safi piye toh, biasa toh orang Jawa gitu kan, piye toh wong orang mergawe utangnya akeh kok nikah gitu kan. Nah dari situ memacu ini ya, itu bagian dari doa kita. Amin. Doa mereka untuk kita gitu kan. Nah dari situ 2007 itu setelah menikah saya membuat usaha itu ini apa, dulu waktu itu kan lagi rame-ramenya telakres gitu kan. Lagi rame-ramenya franchise gitu kan. Nah, pionernya kan Bapak Raffi apa itu kan. Nah, itu saya bikin namanya Umbistik. Jadi Umbistik itu perjalanan Umbistik dari 2007 sampai 2009 saya punya 150 ini apa gerai sampai 150 gerai. Jadi yang gerai pribadi itu ada 15, lainnya itu franchise. Kita franchise kan gitu kan. Jadi tapi di situ biasa gitu kan. Gaya hidup sudah mulai kita ubah lebih jadi yang namanya apa yang namanya sholat ibadah itu kayak enggak penting gitu. Agak kelendran jadi yang penting itu dengan kesibukan ritme bisnis yang luar biasa itu. Jadi gerainya luar biasa 150 gerai nambah gerai jadi kayak itu sholat subuh dibangunkan istri saya akhirnya sampai jam 6:30 baru bangun. Nah, jadi sholat itu sudah nomor kesekian gitu kan. Agak menyimpang sih. Ya, Mas Safi. Diberikan ujian kesuksesan, kelancaran. Terus yang lebih luar biasa lagi hutang. Jadi penawaran kartu kredit, penawaran KTA itu saya ambil semua, ya kan? Saya ambil semua. Saya ajukan, saya ambil gitu kan. Nah, sampai titik puncaknya itu istri saya hamil ya kan, hamil pertama ya. Jadi saya nikah 2007, istri saya hamil itu bulan Januari ya, Januari kalau nggak Februari, karena anak saya lahir itu bulan 12 ya, berarti Februari Maret. Ya. Nah itu ini posisi istri saya hamil, anak saya pertama itu apa dalam kandungan itu hampir setiap hari itu debt collector datang. Ya Allah. Nah, karena kondisi bisnis saya udah gini ya, sudah ini, karena trennya itu kan bumbu-bumbu di pasar itu kan udah mulai banyak, bumbu-bumbu seperti ayam bakar, barbecue, keju itu kan udah mulai banyak. Nah, itu akhirnya tren kita udah turun gitu kan, tren kita turun, tagihan-tagihan kita itu banyak berjalan terus. Ya, jadi anak saya yang pertama itu waktu ibunya itu hamil ngandung dia, ini luar biasa psikologisnya. Waktu itu masih di rumah mertua di Surabaya. Ya kan, belum di Kelangon, saya masih di rumah mertua di Surabaya. Itu luar biasa ini dengan debt collector yang datang silih berganti. Itu ada 2-3 debt collector. Karena saya ada 6 kalau nggak 7 bank yang saya pinjemi gitu kan. Nah tapi dari situ 2010 setelah anak saya lahir itu tanggal 19 bulan 12 ya, Desember 2010 anak saya lahir itu. Setelah 2 minggu saya putuskan hijrah pulang ke Kelangon itu. Nah, ke rumahnya ibu gitu kan. Jadi pulang ke Kelangon itu dari Surabaya diboyong ke Kelangon. Nah kondisi itu masih kondisi ini, walaupun sisa-sisa aset saya itu sudah saya jual semua, saya kembalikan gitu kan, tapi masih menyisakan beberapa hutang, terutama itu hutang ini sertifikat mertua. Itu kita sempat masukkan ke BRI ya kan. Jadi itu baru saya cicil itu 3 bulan, saya pinjamnya 3 tahun, baru saya cicil 3 bulan ya kan. Habis itu macet
gitu kan. Macet tuh saya tidak bisa bayar sama sekali. Akhirnya saya setiap 6 bulan, 7 bulan, karena dulu kantornya BRI-nya yang saya pinjam itu di daerah Darmo, ya kan. Surabaya. Jadi saya dari Bojonegoro ke Darmo itu setiap 6 bulan sekali ke sana. Jadi saya bawa cicilan, ya cicilan itu tidak banyak, tidak sampai 1 juta, ya kan. Saya datang ke sana, intinya saya dikasih waktu jangan sampai ini dilelang, gitu kan. Nah, akhirnya saya baru bisa ngelunasi itu tahun 2015. 2015 itu saya dapat ini dipercaya untuk jadi konsultan, ya konsultan minimarket, ya kan. Jadi di situ saya 2 tempat, ya itu bisa nutup pinjaman itu. Nah, jadi antara 2010 sampai 2014 itu masa-masa luar biasa. 2015 pun itu masih ini Mas Api. Jadi punya uang itu sudah pokoknya bayar utang itu kan. Nah, baru ngerintis ini ya produk andalan itu ya itu tahun 2016 awal. 2016. Ya, itu baru mulai Pak Yusuf, idenya jenengan ting di Besti ke Besti teh hitam itu gimana Pak? Sebelum ke ini kan sebenarnya saya dari Bojonegoro 2010 ya sampai 2016 ya 19 baru Besti ini. Kalau sudah ganti bidang usaha, bidang bisnis itu kalau 20 kali itu ada. Ya kan? Jadi luar biasa. Ini sebelum ke Besti, produk unggulan itu jadi sampai melalui jualan nasi goreng, terus jualan sate, ya kan, jualan nasi goreng, jual sate, terus jual pentol, ya kan, jual pentol. Semuanya. Iya. Terus kuliner cemilan di eksperimen. Terus ini termasuk jualan es lilin, ya, es lilin. Saya titipkan di sekolahan-sekolahan. Nah itu terus jualan spray, terus yang menarik ini saya pernah jualan produk untuk wanitaan. Nah produk untuk wanitaan yang dipakai untuk ini kalau mungkin tahu ya produk Crystal Egg gitu kan, jadi untuk wanitaan. Itu saya di situ 9 bulan. Jadi saya demo ke ibu-ibu PKK, ibu-ibu dan wanita menceritakan tentang organ kewanitaan. Nah, karena closingnya nanti produk ini gitu kan, itu 9 bulan. Jadi itu yang lumayan lama yang di situ. Lumayan lama. Tapi ya ini Mas Abi, sebenarnya saya kan bidang saya bukan di kesehatan gitu kan. Bidang saya di teknologi kelautan kalau kuliahnya gitu kan. Nah, tapi di situ saya harus ini menceritakan tentang bahayanya penyakit kanker serviks, tentang organ kewanitaan, produk knowledge dari produk itu tadi gitu kan. Nah, itu pernah saya presentasi itu di daerah Kebon Baru, ketemu teman-teman SMA, karena kebetulan banyak teman SMA yang jadi guru di SMK itu, Kebon Baru itu, termasuk guru kimia saya dulu gitu kan. Saya ketemu di situ, wah itu enggak ada satupun yang beli, karena tahu lah kamu kok jualan gini loh, apa? Nah, jadi tahu zaman SMA dulu itu kan inilah kok dodolan ini lo kayak apa gitu kan. Jadi orangnya itu lihat orangnya ya, teman-teman ya, jenengan lihat orangnya bukan lihat produknya bukan gitu. Lihat produknya. Jadi saya presentasi apa dan lain-lain itu ora direken gitu kan, diguyoni gitu kan. Ya akhirnya ya enggak ada penjualan gitu kan. Untungnya mentalin jenengan tangguh gitu. Ya karena kebutuhan Mas Abi, karena kebutuhan bicaranya untuk dapat uang tadi cash gitu cepat. Kan. Ya, dapat uang, jualan dapat uang gitu kan. Nah, dari prosesnya itu banyak. Jadi kalau dulu saya masih jualan tempe penyet juga di Jalan Tong Suropati itu setiap pagi jam sebelum subuh ya kan. Nah itu kan saya belanja di pasar kota yang pagi, pasar yang pinggir jalan itu ya. Nah itu kan saya jualan tempe penyet itu dulu hampir 6 bulan ya, 5 bulan 6 bulan. Jadi banyak pedagang itu yang hafal gitu kan. Nah dari situ ini jadi pelanggan ya. Saya udah nggak jualan ya kan, saya udah hampir setahun itu nggak pernah ke pasar, datang ke situ loh. Masih ingat? Ya, sampan kok, wes gak tahu tuku nonggonanku lah gitu kan, wes gak tahu belanja nonggonanku lah seperti itu Mas. Jadi
Sudah happy. Banyak yang Sudah apal gitu kan, pelanggan apa yang saya beli itu kan ya. Nah, sampai orang jualan daging itu ya. Saya kan dulu jualan sate juga itu. Mas, lah saya mah dodolan sate iki kok kulaan daging nek undanku kok 2 minggu pisan, 3 minggu pisan. Iki kulaan daging nek ndi lho. Niki Bu, kula pun mboten satean. Lah kok apa jenenge ora dodolan terus sampean apa kerjane? Nah, itu proses saya merintis Besti ini. Jadi Besti ini di tahun 2016 sebenarnya produk ini saya dikenalkan oleh teman saya. Oh, dengan dikenalkan? Ya, dengan teman. Waktu itu Besti ini kita rintis 4 orang, ya kan? Kita rintis 4 orang. Besti dirintis 4 orang ya? Jadi 4 orang. Tapi namanya belum Besti namanya. Jadi masih nama sebelumnya, belum nama Besti. Jadi dari 4 orang itu karena setahun awal itu bukan setahun awal, 6 bulan awal kita mulai usaha itu tantangannya luar biasa. Luar biasa, gitu. Jadi yang 2 ini mengenalkan mungkin, produk. Iya mungkin tidak kuat ya. Yang 2 ini mencoba ini lain gitu kan. Jadi mengundurkan diri. Mengundurkan diri kan, mengundurkan diri. Tinggal 2 orang, jenengan sama Pak Anas itu. Pak Anas. Jadi tinggal saya sama Pak Anas. Nah, sedangkan basic Pak Anas itu juga tidak ada beliau itu sebelumnya kan punya showroom Yamaha, Pak Kodim itu sama di bidang komputer kan gitu kan. Komputer. Nah dari situ sebenarnya basic kita tidak ada yang herbal gitu kan. Ya, akhirnya saya jalani gitu kan. Jadi PRT-nya di Dinas Kesehatan. Dulu PRT masih bisa, tapi sekarang produk-produk seperti ini harus BPOM, tidak bisa. BPOM plus BPOM ya, harus ada BPOM. Kalau PRT hanya untuk produk ini dulu. Sekarang ini ya hanya untuk makanan. Kalau dulu masih bisa produk-produk seperti ini. Dulu saya ngurusi PRT masih bisa. Sekarang hanya PRT cukup lah. Ya, sekarang harus plus BPOM. Nah, jadi itu proses demi proses ya kan. Proses alhamdulillah produk kita diterima oleh masyarakat gitu kan, banyak yang cocok menggunakan produk Besti ini. Jadi lompatan atau ininya di mana di sisi Besti ini dari ya. Jadi ini Mas Abi semua karena apa ya, kalau sudah Gusti Allah itu ngasih ini ya, ngasih kemudahan ya, ngasih ini loh fakmu, amanahmu itu di ini gitu kan. Nah kalau saya dulu itu katakanlah dikasih amanah Besti ya kan, tapi saya ndak fokus ngerjakan, terus saya enak dewe dan lain-lain, mungkin ndak akan seperti ini gitu loh. Fokus ngerjakan, fokus ngerjakan amanah yang diberikan sama ini firasat jenengan, amanahnya itu di sini gitu. Jadi prosesnya itu ya dulu saya keliling sama Pak Anas itu, sama ada teman satu lagi namanya Mas Imam itu beliau udah meninggal tahun 2019. Nah, tapi ini Mas Imam itu kebetulan beliau kerja di produk kesehatan. Jadi Mas Imam dulu itu, ayo bro aku wangi ini memasarkan produk ini. Jadi kok nek sing wong takok tentang kesehatan aku sing paham gitu kan. Jadi kolesterol ki piye, asam urat piye, aku sing paham. Nah, seperti itu. Nah, tapi beliau itu tahun 2020 kalau tidak salah. Beliau ini ini sebenarnya tidak sakit gitu kan. Tidak sakit, terus bangun tidur itu malamnya itu merasakan sakit semua gitu kan. Jadi kayak serangan jantung. Nah, beliau 2019 kalau tidak salah itu kembali ke ini, sudah enak di sana mungkin. Nah, sekarang jadi saya tinggal sama Pak Anas. Jadi Mas Imam dulu itu saya suruh bantu untuk di ininya, di promosinya, bukan di konsultasi kesehatannya. Konsultasi kesehatannya ya. Aku di Iwangi iki bro, konsultasi kesehatan gitu kan, karena dia di bidang kesehatan. Ya alhamdulillah itu Mas Abi. Jadi tahun 2016, 17, 18 progres kita, produk kok banyak yang diminati masyarakat, produk kok banyak yang cocok dipakai masyarakat, ya kan. Akhirnya kita nambah produk namanya Base Active, Bistropit dan Nalarvit itu. Sekarang Besti sudah ada di berapa cabang, Pak?
Nah, kalau di apa ininya? Di Besti ini ya, Besti ini kita alhamdulillah sudah ada 110 kota. 110 kota. Besti ya. teh hitam ini ada di 110 kota. Ya. Luar biasa. Itu awal mulanya sampai merambah 110 kota itu. Ya, kalau pijakan melompatnya itu di mana? Ya dulu ini proses kita di awal itu kan karena kita itu enggak apa ya, terkendala modal ya. Kita terkendala modal, jadi modal kita itu enggak banyak. Ya karena semua itu kemudahan rahmatnya Gusti Allah gitu Mas, gitu kan. Jadi waktu tahun 2016 ya, tahun 2016 itu saya sudah ini ya, katakanlah bank ini mungkin tidak bisa ngasih saya ngajukan pinjaman ya kan. Nah, tapi tahun 2016 itu Kak, saya kan harus keliling Besti gitu kan. Kalau saya hanya di Bojonegoro saja gitu kan, ini tidak bisa berkembang gitu kan. Saya harus keliling. Lah waktu itu ada brosur di jalan raya itu ditancapkan di pohon gitu kan. Daihatsu Xenia DP 10 juta gitu kan. Nah waktu itu saya telepon gitu kan, saya ngajukan apa dengan DP 10 juta itu ya kan. Itu prosesnya memang panjang lah itu. Jadi di situ di ACC-nya hampir 1 bulan itu. Alhamdulillah marketingnya itu membantu saya itu luar biasa ya, karena mungkin itu sudah rencana Allah gitu kan. Semuanya kembali ke Gusti Allah secara gitu kan. Perhitungan logika enggak di ACC ya, tapi nah itu di ACC gitu kan, di ACC saya ngambil itu 4 tahun kalau enggak salah, itu per bulannya 4.100.000 kalau enggak salah. Itu kan enggak mungkin saya penghasilan aja belum ada gitu kan, tapi bisa saya di ACC itu bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah pembayaran saya sampai lunas itu tidak pernah yang namanya terlambat ya kan. Kendaraan itu untuk jenengan mobilitas keluar kota. Iya, saya keliling karena dulu tidak ada kendaraan Mas ya kan. Jadi saya keliling ya kan, dari kota ke kota saya nyari, karena pemasaran saya di Besti ini kan lewat radio promosinya. Radio nanti naruh barangnya di apotek. Nah, berarti radio nyiarkan ini Besti ada di apotek ini itu, ya. Integrasinya seperti itu. Nah, jadi dulu itu ya kita dari kota A nyari radio, ketemu pindah ke kota B. Kota A, kota B. Tapi pindah ketemu kota C lah. Kita hampir 2,5 tahun ya kan. Tidur saya sama Pak Anas itu ya mesti di masjid, di pelataran masjid. Ya kan? Dingin. Ya yang paling memangkal itu Mas Api. Luar biasa perjuangannya. Kalau pelataran masjid terdengar ini kalau subuh itu kan dibunyikan as-salatu wassalamualaikum lah itu. Talqin itu kan. Itu ini berontak itu lagi tidur ya kan. Kok wis talqin gitu kan. Perjuangan panjang ya. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan ke-5 itu sudah mulai terbiasa. Sudah ada takim langsung bangun. Jadi 4 bulan 5 bulan tuh badan sakit semua. Mas Api mungkin bisa bayangkan, saya perjalanan 2 hari 3 hari tidurnya itu mesti di masjid terus gitu kan. Nah di masjid itu tidak boleh masuk masjid loh ya, di MPR ya, di serambinya itu. Jadi, ya bertumbuh itu sakit. Jadi di situ masih jadi perjalanannya itu bulan ke-5 sudah mulai terbiasa gitu kan. Jadi yang membuat jenengan awal itu kan ada 2 partner yang mundur, jenengan tetap yakin itulah artinya ini jalan bisnis saya itu gimana Pak? Karena saya tahun 2001 saya pernah tahu produk ini. Produk ini itu dulunya itu infonya dari Cina ya, dari Cina. Terus saya nyoba dulu itu minum ya, itu produknya produk multi level marketing juga ya kan. Kok produk ini kok luar biasa gitu kan, produk ini luar biasa. Piye caranya gaya produk ini gitu kan waktu itu tahun 2001 gitu kan. Nah akhirnya saya dikenalkan sama teman itu tahun 2016 loh. Baru. Iya, akhirnya ini. Itu keyakinan penuh jenengan dari itu ya. Khasiat dari obat ini efektif menurunkan. Tapi kembali lagi Mas Api, dulu itu saya sudah wis pasrah, wis enek pekerjaan lain gitu kan. Ya wis aku ditunjukkan dengan produk ini ya wes saya jalankan gitu kan. Nah itu karena sudah mergawe ini gagal gitu kan. Nah akhirnya wes inilah saya menemukan jalan. Kan. Jadi ini produk yang
mentok banget, tapi dengan penuh keyakinan ini akhirnya. Nah, sama Pak Anas itu kan juga sama. Pak Anas posisinya itu showroomnya dan lain-lain kan kondisinya sudah gini, ya kan, sama-sama mulai dari main semua, gitu kan. Jadi modal itu ya sama Pak Anas itu patungan paling enggak sampai 3 juta waktu itu awal itu kan. Pokoknya saya bisa keliling dan saya dulu itu kan ini Mas, ngawali ini itu kan PD, gitu kan. Produk saya branding, belum ada izinnya, saya bilang ke calon distributor, ini izinnya proses. Kan? Padahal ya belum proses, gitu kan. Nah, tapi kalau enggak seperti itu, enggak bisa meyakinkan orang lain, ya enggak bisa jalan itu. Karena orang lain itu bisa yakin karena sugesti keyakinan kita itu kita tularkan ke mereka, gitu kan. Nah, akhirnya kita itu kayak Bung Tomo itu ya, dia bisa menghipnotis teman-temannya seperjuangan itu karena Bung Tomo itu dia yakin gitu kan, akhirnya tersalurkan kan gitu. Area Surabaya tergerak. Nah, jadi tapi kembali lagi Mas Api, semua itu ya karena kemudahan dari Gusti Allah itu utama di situ. Jadi kalau misalkan ada permasalahan apapun, ada rezeki apapun, kemudahan apapun di SKB itu Gusti Allah yang ngatur gitu kan. Paringane Gusti Allah. Itu ya. Jadi jenengan berbulan-bulan tidur untuk menjangkau berbagai kota itu kan sampai istirahat tidurnya di emper-emper masjid. Jadi mulai dari startnya itu hingga sekarang dengan 110 cabang ini. Jadi dan kemarin barusan wisata wisata ke Malaysia. Distributor itu kita ajak jalan-jalan wisata ke Malaysia kemarin bulan 9, 10, 11 September ya kan. Nah, nanti insya Allah tanggal 31 Oktober itu sama ya kan, kita berangkatkan umroh kan. Luar biasa semua. Jadi ke Malaysia kemarin 37 orang, nanti ke umroh itu juga 37 orang, insya Allah seperti itu. Nah, jadi kita pun umroh ya, kita pakai biru lokal juga, pakai Mutamtur. Nah, nanti Mas Api bisa ini nanti sama Pak Yasa Bupati nanti di Mutamtur. Ini Pak, selama jenengan berinteraksi dengan distributor dan sebagainya, reward maksudnya ini sekalian meyakinkan audien, viewer dan sebagainya, YouTuber, produk Besti ini memang efektif untuk apa? Ini apa saja ini? Jadi Besti ini bukan obat ya, bukan jamu. Jadi jadi terapi pendamping. Jadi terapi pendamping mereka-mereka yang kena asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi ya kan, terus darah tinggi. Nah, itu bisa membantu menurunkan. Kenapa? Karena kandungan antioksidannya itu sangat tinggi. Kandungan anti. Jadi bisa membantu sebagai terapi pendamping. Kalau di Bojonegoro di mana Pak ini? Bojonegoro di apotek ada insya Allah. Semua apotek dalam kota? Di dalam kota ada. Ya. Besti. Ada. Lumayan. Jadi seperti luar biasa. Itu. Ini Besti ini kita sudah mendirikan pondok ya, pondok pesantren tahfidz Quran ya, itu namanya juga Besti Indonesia. Jadi pesantren tahfidz Quran Besti Indonesia. Pesantren tahfidz Quran Besti Indonesia. Itu ada sekolahnya juga. Jadi mondok di situ, sekolah di situ. Sekolahnya namanya MTS Besti Darul Ilmi. Tingkat SMP ya, tingkat SMP MTS. Ya, itu di desa Trucuk. Jadi dari jembatan Trucuk yang baru itu kurang lebih 200 meter dekat. Dekat jembatan. Ya. Jadi sebagai wujud ungkapan rasa syukur ya, keberkahan rezeki. Jadi keberkahannya itu nanti ini Mas Afi untuk semua konsumen yang minum produk-produk Besti Indonesia, distributor, agen, reseller, bagian produksi di Besti dan keluarga besar Besti Indonesia ya, insya Allah nanti keberkahannya dari pondok yang kita dirikan itu untuk semuanya. Untuk semuanya. Ya. Kembali kepada jadi konsumen masyarakat. Pun juga nanti insya Allah mendapat manfaat keberkahannya itu. Karena kita di pondok ini full beasiswa. Jadi sasaran kita yatim, piatu sama duafa. Jadi mereka itu full beasiswa. Berapa tahun, Mbak? Baru setahun ini. Baru setahun. Ya, baru setahun. Muridnya kita batasi sementara ini Mas Api maksimal satu angkatan itu 20. 20 biar efektif pembelajaran gitu. Salah satunya itu, salah keduanya itu ini hubungannya dengan dana, ya kan? Karena
pendanaan kita itu 99,9% itu dari CSR-nya Besti Indonesia. 0,1% yang dari donatur yang membantu ya. Jadi 99,9% itu dan CSR juga masih Indonesia membangun itu. fisiknya itu ya. Bangun fisiknya juga. Nanti kalau fisiknya sudah selesai nanti mungkin bisa nambah jumlah siswanya. Luar biasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi full beasiswa mereka sudah nggak kita tarik ya kan, biaya uang gedung, SPP dan lain-lain itu sudah nggak ada sama sekali. Makan jadi, apa semua sudah sampai asrama dan makan semua sudah jadi satu. Barakallah. Jadi keberkahan mengkonsumsi Besti ikut menyumbang ya. Itu nanti yang beli itu juga ini insya Allah dapat berkah manfaatnya gitu kan. Ya pokoknya kalau sebelum minum itu ya intinya ini itu tadi menurunkan kolesterol ya. Menurunkan kolesterol sebagai terapi pendamping sebagai penurun kolesterol, asam urat tinggi, darah tinggi, gula darah, diabetes juga ya. Nah nanti kita insya Allah bulan depan kita juga nge-launching jamunya Besti. Jamunya Besti. Jadi Besti itu nanti kita ada Besti kapsul ya kan, itu jamu. Memang jamu. Nah kalau ini kan bukan jamu, kalau nanti yang kita keluarkan itu jamunya. Nah jamunya Besti kapsul itu nanti itu ininya yang mengobatinya nanti di situ. Kalau ini kan terapi pendamping ya. Agak kurang cepet ya. Ya jadi tapi efektif untuk ya jadi hanya untuk fungsinya bisa menurunkan, tidak mengobati. Tapi kalau yang Besti kapsul nanti izin kita kan sudah jamu ya kan, ramuannya juga ramuan jamu gitu kan. Nah itu nanti mengobati. Di situ. Luar biasa. Ada untuk sendi juga ya Pak? Nah, persendian ada Bes Aktif, yang untuk lambung itu ada Bestrofit, terus ada Nalavit. Jadi kita proses lagi produk nanti untuk mata. Yang ini apa Pak? Itu untuk ini terapi stroke. Nah, tapi di sini izin kita itu untuk menjaga daya tahan tubuh ya kan. Ini berupa tetes. Tetes. Jadi berupa tetes. Itu berupa tetes. Produknya berupa tetes. Nalarvit itu berarti dicampur air atau langsung diteteskan? Diteteskan bisa, dicampur air juga bisa. Tapi efektifnya diteteskan itu. Nah, seperti itu Mas Safi'i. Jadi kemarin Besti Indonesia itu dapat penghargaan juga dari majalah penghargaan Indonesia dan masuk di ini juga 50 pribadi emas Indonesia. Jadi di sini ini bisa beli di Gramedia. Ini ada di sini, sebentar tak carikan. Pak Yusuf ada di halaman berapa itu? Ini ada ini. Jadi 50 berapa ini? Pribadi emas ya, luar halaman biasa. 223. Jadi sosok Pak Yusuf ini luar biasa. Nah, ini tim manajemen saya, ya kan. Nah, ini ada saya Pak Anas, dan ini produk pasar nasional ya. Besti, produk Bestinya. Ya, jadi kita sudah memberikan ribet kendaraan juga Mas Safi'i. Ada ribet mobil. Ya, ada mobil. Untuk ada distributor ya. Paling tinggi mobil itu yang didapatkan itu HRV. Ada HRV, Expander, Innova, terus Agia, Ayla itu, sama Daihatsu, sama Toyota Avanza. Dari distributor Besti. Ya. Luar biasa. Nah di sini ini kita ke pondok ya. Jadi kita ke pondok nanti bisa bertemu dengan teman-teman ustadz-ustadzah, ada pak tukangnya, ada santri-santrinya. Nanti kita bisa ini ya, nanti kita ambil videonya. Kalau nanti ada direkturnya Ustadz Musir, nanti bisa ini ngobrol sebentar. Berarti ada di apotek-apotek di Bojonegoro ya, silahkan dicoba, dirasakan manfaatnya. Di apotek Pangsut ada, di apotek K24 ada. Yang buka sampai 24 jam itu dari Besti. Tapi hanya Besti, yang lainnya ini belum masuk. Ya. Luar biasa. Kalau mau jadi distributornya gimana Pak? Kalau distributor itu kan kita satu kota satu distributor ya. Jadi Bojonegoro sudah ada. Jadi alhamdulillah distributor yang kerjasama dengan Besti ini hampir 95% mereka di awal itu tidak perlu melakukan deposit.
Jadi tidak perlu melakukan atau kalau misalkan franchise, kalau kita beli franchise itu kan harga berapa franchise-nya itu, katakanlah 100 juta, 120 juta, kita harus setorkan uang dulu. Nah ini enggak. Jadi kita sistemnya itu kerjasama konsinyasi. Jadi distributor yang kita tunjuk, katakanlah dia siap untuk memasarkan produk Besti, ya kita langsung kirim produk kita. Nah, jadi kita kirim produk kita, mereka nanti akan nitipkan lagi produknya ke apotek. Nah dari situ yang laku dari apotek itu yang disetorkan ke kita. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau misalkan mereka itu stoknya awalnya hanya 100, ternyata apotek itu permintaannya banyak, minta stok lagi, ya kita kirimi lagi tanpa harus melakukan deposit. Mudah ya, menarik ini. Jadi seperti itu Mas Safi. Ya alhamdulillah. Jadi kota-kota di Jawa Timur sampun sedaya ya, sudah semua. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, terus di Sumatera, di Kalimantan, ya kan, terus sama di beberapa di daerah Jawa Barat, ya kan, Batam, sampai ke Batam. Ya. Ini Pak, kalau teman-teman ada yang ingin katakan jadi reseller gitu gimana Pak? Nanti kalau mau wilayah Bojonegoro ya bisa menghubungi distributor Bojonegoro. Kalau misalkan Ngawi ya bisa menghubungi distributor Ngawi. Nah, jadi perusahaan ya itu tidak melayani langsung selama itu sudah ada distributornya. Kalau belum ada distributornya bisa itu. Oke. Tapi untuk coba-coba silakan mampir ke apotek-apotek terdekat. Tanyakan Besti ini ya. Insya Allah mungkin untuk orang tuanya yang kolesterolnya lagi tinggi bisa diturunkan dengan rajin mengkonsumsi Besti ini. Luar biasa. Seperti itu Mas Safi. Nah, ini lanjut ke pondok atau gimana? Siapa? Ya, jadi ini intinya ya, kalau saya pesan sedikit ke teman-teman yang sekarang lagi katakanlah berusaha untuk ini ya, merintis ya kan, berusaha untuk katakanlah saya itu sebenarnya cocoknya di bidang apa itu kan lah. Ya itu tetap dicoba terus, gagal coba gitu kan. Yang pasti ini komunikasi hubungan dengan teman-temannya, dengan koleganya itu jangan sampai terputus. Ya kan. Karena apa? Kita nanti tidak tahu kita ketemu siapa itu nanti ternyata menjadi partner kita ke depan ya. Menjadi katakanlah ini ya distributor kita dan lain-lain. Nah, jadi jenengan merasakan ya, artinya awal-awal merintis dulu itu dicibir. Jadi ya sekarang orang pada datang gitu gimana? Sampai ini ya saat bangun rumah di sini ya kan. Itu awalnya orang-orang yang enggak tahunya saya dulu tuh masih itu ya mosok tenan kan. Nah, jadi intinya itu semuanya itu keberkahan, keridaan Allah Subhanahu wa taala itu yang utama. Jadi kita sudah diberikan kemudahan, kelebihan ya harus kita ini kalau kita diwajibkan untuk bersedekah ya konsisten dengan sedekah kan, terutama di keluarga, lingkungan ya kan, baru nanti keluar. Nah, itu yang utama. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada, jangan lupa minta doanya, minta restu orang tua itu yang utama di situ. Dan keluarga ya, kalau kita ini keluarga itu yang utama. Kalau kita ada permasalahan di keluarga, kita katakanlah cekcok dengan istri ya kan. Nah, istrinya itu juga misalkan ngelawan suami ya, itu rezeki ya. Seret. Kalau istri saya alhamdulillah saya diberikan sama Allah istri itu yang luar biasa ya, soleh ya kan. Nah, kadang beliau sholat malam, saya yang malah tidak sholat malam gitu kan. Nah, mendoakan suaminya itu luar biasa. Alhamdulillah Gusti Allah memudahkan ini ya, semuanya anak-anak sehat semua, keluarga sehat semua, ya kan, berkah semua seperti itu. Nah, itu Mas Safi. Artinya closing penutup itu mungkin dari jenengan di jagungan ini. Ya. Nanti kita mampir ke pondok sama ke Pak Nas sebentar ya. Jadi partner yang di Besti ini. Jadi motivasi untuk teman-teman yang baru merintis usaha itu. Ya intinya belum
ini ya belum menjadi rezeki, coba lagi, terus seperti itu. Membangun visi ya, yang kuatnya. Terutama ini ya kekompakan dengan keluarga, ya kan. Kekompakan keluarga itu utama. Kita merintis apapun kalau istri itu belum mensupport, ya kan, belum mensupport kita, belum yakin. Berarti gini, wes pokoknya sapa jere bojoku, sakus pasrah mbek bojoku, ya kan. Itu nanti itu lebih memudahkan suami untuk mencari rezeki gitu kan. Tapi kalau suami ikut campur kingkung ini itu malah membebani gitu kan. Jadi istri itu wes pasrah aja ke suami, ya kan. Aku katakanlah dikasih uang, enggak dikasih uang, istri saya itu wes meneng aja itu dulunya, terima gitu loh. Terima kasih. Jadi hubungan baik dengan keluarga, dengan suami istri itu yang pilar utama, ridho orang tua dan sholat tahajud, membangun hubungan dengan Allah yang selalu gitu. Dan kembali semua sedekah itu, rutin, itu yang utama. Luar biasa. Dipasrahkan semua itu karena Allah Ta'ala. Dan semua sudah menjadi rencananya, semua sudah menjadi bagian yang harus kita lakukan. Nah itu kalau kita pasrah seperti itu, ini Mas Habi, enak menjalankannya itu. Tenang. Nah, itu aja mungkin terima kasih ke teman-teman semua ya. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan hidayah kebaikan untuk kita semua. Jadi kita dari obrolan sejak tadi bahwa perjuangan semangat beliau, fokus ketekunan beliau sampai menemukan jalan rezeki dari Besti ini, berbulan-bulan tidur di serambi-serambi masjid. Ini menjadi penyemangat kita semua bahwa bertumbuh itu sakit untuk pondasi yang kokoh ke depan. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Mas Habi ya atas inspirasinya, semangatnya. Jadi ini malah refresh kita semua. Berkah usaha beliau yang semakin bertumbuh, memberkahi kepada mendirikan pondok dan menggratiskan biaya di pondok itu luar biasa. Barokah kepada beliau sekeluarga. Terima kasih Pak Yusuf. Demikian semoga menjadi jalan-jalan ya ke pondok sama pelajaran kita semua. Matur suwun Pak Yusuf. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.